Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Pagi ini mari kita datang kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas semua perbuatan Tuhan dalam hidup kita, atas kasih setianya yang begitu besar. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar, begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau hari ini Tuhan kami boleh ada, itu semua karena kasih setia,
Karena penyertaan Tuhan saja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus disertai Tuhan, kami mau terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan, dan firman Tuhan yang selalu menjadi penerang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dari dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat nafas yang segar, tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh melakukan aktivitas kami di hari ini. Sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami, biarkan kami mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau yang membuat kami mengerti lebih dalam apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami. Berbicaralah Tuhan, berkatilah kami dengan firman pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, pagi ini saya mau bacakan ayat firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 131 ayat 1, 2, dan 3. Mazmur pasal 131 ayat 1, 2, dan 3. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, sebetulnya ayat ini adalah ayat yang tidak perlu penafsiran terlalu dalam, karena waktu kita membaca ayat-ayat ini, kita sudah bisa mendapatkan pelajaran yang penting. Kita sudah bisa mengerti apa sebetulnya maksud dari kata-kata dalam Mazmur ini. Kita coba bahas dari ayat pertama ya Bapak Ibu. Ayat pertama berkata, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Apakah maksud dari ayat ini ingin berkata bahwa kita nggak boleh punya mimpi yang besar? Padahal waktu kecil kita diajarkan, mimpilah, gantungkanlah mimpimu setinggi langit. Jadi kita boleh saja bermimpi setinggi-tingginya. Apakah ayat ini juga ingin mengajarkan bahwa jalani aja satu hari dengan target yang terukur, terarah, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu muluk-muluk, atau kita jalan dengan target yang tinggi? Itu yang kita pahami atau yang kita terima ketika kita mengikuti seminar-seminar tentang terobosan hidup misalnya. Tentu kita harus punya target yang besar, bukan target yang kecil. Jadi ayat ini sepertinya bertentangan dengan apa yang kita terima selama ini di dalam hidup. Mimpinya harus tinggi, targetnya harus besar. Tapi Mazmur 131 berkata, Tuhan, ajar aku untuk tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau mengejar hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jadi justru Daud berkata, hal-hal yang terlalu besar dan hal-hal yang terlalu ajaib jangan sampai membuat aku akhirnya sombong dan tinggi hati. Jadi terlalu percaya diri, ini persoalannya. Bapak Ibu punya mimpi besar, boleh saja. Punya target besar, boleh saja. Hari ini kita mau goalnya yang besar, lebih daripada hari kemarin, boleh. Cuman persoalannya, jangan sampai kita terlalu percaya diri, sampai-sampai kita tidak mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Itu poinnya sebetulnya. Jadi punya target besar, punya mimpi yang tinggi, tidak salah. Hanya jangan sampai kita terlalu percaya diri sehingga kita memandang dengan sombong, kita memandang dengan tinggi hati, dan kita berkata, aku sanggup lakukan tanpa Tuhan menyertai. Ayat 2 berkata, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Kenapa kita tidak boleh terlalu percaya diri di dalam menjalani hidup ini? Karena nanti kita jadi tidak tenang, kita jadi panik.
kekuatan kita sebetulnya terbatas. Tapi kalau target kita terlalu tinggi dan kita merasa yakin dengan kemampuan kita, ujung-ujungnya kita jadi stres, kita nggak tenang, kita jadi tertekan, kita punya beban. Jadi satu hari kita jalani dengan stres. Kenapa? Karena ternyata targetnya terlalu besar di atas kemampuan kita. Awalnya kita percaya diri, tapi begitu kita coba, kita usahakan, dan ternyata tidak mencapai apa yang kita targetkan, kita jadi stres, kita jadi gelisah, kita jadi nggak tenang. Padahal harusnya setiap hari kita jalani dengan santai, dengan enjoy, dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang gembira. Boleh lakukan target-target yang besar, tapi jangan terlalu percaya diri, andalkan Tuhan. Ayat 3, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, berharaplah dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini sebetulnya poin pentingnya Bapak Ibu. Setiap pagi kita selalu menulis, atau mungkin kita menulis, bukan selalu menulis ya. Mungkin ada kita yang menulis, apa sih target yang ingin kita capai hari ini? Perbuatan atau pekerjaan apa yang akan kita selesaikan hari ini? Waktu kita sudah tulis, kita sudah rencanakan di dalam pikiran kita, jangan terlalu percaya diri, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Kenapa? Nanti kalau tidak berhasil, kita bisa stres. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah kita merancangkan, merencanakan, bahkan menuliskan apa yang ingin kita lakukan hari ini? Target-targetnya sudah kita catat dengan baik. Mungkin terlalu besar, terlalu banyak, terlalu rumit, terlalu sukar untuk kita kerjakan. Tapi kita sudah tulis di pagi hari, kita sudah rancangkan di pagi hari. Langkah selanjutnya adalah berharap Tuhan menolong kita. Jadi ada bagian kita untuk merencanakan, menuliskan, memprogram apa yang akan kita lakukan, tapi kita menyerahkan Tuhan atau mengizinkan Tuhan juga melakukan bagiannya. Berharap kepada Tuhan, berharap kepada pertolongan Tuhan. Jangan terlalu percaya diri sanggup mengerjakannya tanpa Tuhan. Walaupun kita punya pengalaman di bidang itu. Walaupun pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan setiap hari yang kita lakukan. Walaupun kita sudah sangat ngelotok, punya keahlian di bidang itu. Ya, setiap hari kita kebanyakan melakukan pekerjaan yang sama seperti yang biasa kita lakukan. Dan itu kadang-kadang membuat kita terlalu percaya diri, sanggup menyelesaikannya. Padahal, sesederhana apapun pekerjaan kita, kita butuh pertolongan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Berharaplah kepada Tuhan, hai seluruh jemaat GB Barcelona. Berharaplah kepada Tuhan, hai semua orang yang mendengar renungan online pagi hari ini. Berharaplah kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ingat Bapak Ibu, tetap berharap kepada Tuhan, tetap berharap pertolongan Tuhan, tetap berharap Tuhan turut campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Termasuk target dan pencapaian yang ingin kita capai. Jangan terlalu percaya diri sampai-sampai kita mengandalkan kekuatan kita saja tanpa mengundang Tuhan turut bekerja bersama dengan kita. Nanti ujung-ujungnya kita stres sendiri. Ujung-ujungnya kita jadi gelisah karena terlalu banyak beban yang kita taruh di pundak kita. Padahal Tuhan maunya kita itu membagi beban kita atau memikul beban itu bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga hidup kita jadi tenang, jadi happy, jadi segar, jadi bergairah, bersemangat, sukacita. Bapak Ibu, pagi ini biar kiranya firman ini boleh mengingatkan kita kembali. Apapun yang ingin kita capai hari ini, jangan lupa libatkan Tuhan di dalamnya. Apapun yang ingin kita lakukan hari ini, jangan pernah melupakan Tuhan untuk turut bekerja di dalamnya. Jangan terlalu percaya diri, nanti kita jadi stres sendiri. Bawa Tuhan di dalam perjalanan kita hari ini, maka kita akan seperti seorang anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Tenang. Anak saya kalau lagi nenen ya, kalau lagi nyusu gitu, di samping maminya, tenang. Dia nggak pusing dengan keributan yang terjadi. Dia bisa tenang. Kenapa? Karena nyaman berada
di pelukan mami sambil minum susu, itu nyaman sekali. Nyaman berada di sebelah Tuhan sambil mengerjakan seluruh pekerjaan kita. Jangan pernah lupakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan apapun yang ingin kita capai dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak salah punya pencapaian tinggi, tapi ajar kami untuk mengandalkan Tuhan mencapai apa yang kami targetkan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk nasihat firman Tuhan pagi ini. Biar hari ini kami bisa happy, kami bisa sejahtera, kami bisa bahagia, karena apa yang kami targetkan, kami akan capai bersama dengan Tuhan. Kami tidak jalan sendiri, kami tidak terlalu percaya diri untuk melakukannya seorang diri, tapi kami berharap kepada Tuhan. Kami berharap pertolongan Tuhan. Tuhan tolong kami, kiranya Engkau yang memampukan kami melewati hari ini dan mencapai target-target besar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, kami siap melangkah bersama Tuhan. Haleluya, amin. Selamat menjalani hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.